Bertempat di dalam sebuah kontainer, kisah diawali dengan sosok ketua gangster triad bernama Hotung yang akan mengeksekusi seseorang di sana. Setelah melakukan hal tersebut, Hotung kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Tak berselang lama, Hotung menemui kakaknya yang juga menjabat sebagai ketua gangster. Ia sendiri bernama Holung, yang mana pada saat ini mereka merayakan pesta atas lahirnya anak pertama dari istri keduanya. Lisa yang juga turut hadir dalam acara tersebut cukup bahagia dengan kelahiran anaknya itu. Di saat itu pula seorang inspektur polisi yang bernama Lecung mendatangi tempat tersebut bersama dengan anak buahnya. Hotung yang melihatnya, ia pun menyambut kedatangannya itu. Dan di saat mereka ingin memeriksa untuk membuktikan apa yang mereka lakukan, terjadilah sebuah kericuhan di tempat tersebut. Setelah itu terlihat Holung menemui kepolisian tersebut dan mengatakan bahwa tidak ada yang harus dicurigai di tempat itu karena acara tersebut hanyalah pesta untuk kelahiran anaknya. Dengan begitu Lecung dan anak buahnya segera pergi, yang sekaligus mengurungkan niatnya untuk memeriksa tempat tersebut. Esok harinya Holung yang saat ini bermain catur bersama pamannya yang bernama Tonglai, ia pun kedatangan seorang wanita yang tak lain adalah istri pertama Holung yang bernama Nyonya Soso. Terlihat ia memberikan sebuah cek kepada suaminya itu, dan perlu kalian ketahui bahwa di luar sana Lecung dan anak buahnya sedang menjalankan tugas untuk memantau Holung dan istrinya. Perlu kalian ketahui, Lecung melakukan hal tersebut karena Paman Tonglai adalah seorang investor bagi kepolisian di sana. Dengan kedekatan Paman Tonglai bersama Holung yang semakin hari semakin akrab, Lecung sangat mencurigai hal tersebut dikarenakan Holung sendiri adalah seorang ketua gangster yang sedang menyembunyikan identitas aslinya. Malam harinya anggota gangster yang dipimpin oleh Holung sedang bersiap untuk menghadapi sekelompok gangster lainnya. Dan di saat pertarungan tersebut terjadi, tibalah Lok Tin Hung di tempat itu. Sebagai anak buah terbaik yang dimiliki oleh Holung, ia pun menunjukkan kehebatannya. Dengan skill bertarung yang ia miliki, Tin Hung berhasil membunuh mereka tanpa sisa seorang pun. Beralih ke tempat Holung berada, terlihat ia kedatangan seorang bos gangster lainnya yang bernama Tuan Kok dan Tuan Lau. Maksud dalam pertemuan mereka adalah untuk membahas bisnis narkoboy yang pada saat ini mereka sedang dalam pemantauan oleh organisasi kepolisian nasional maupun internasional. Di sisi berbeda, Tin Hung yang kembali mendapat tugas dari Holung, ia pun diperintahkan untuk membunuh anak buah Flir, yang mana Flir sendiri adalah pesaing bisnis yang saat ini Holung jalankan. Kemudian tibalah mereka di tempat tersebut dan bertemu dengan Chowi yang tak lain, ia adalah anak buah Flir. Di saat Chowi mengetahui tujuan mereka, ia dengan cepat mengeluarkan pistol miliknya. Akan tetapi mereka kalah cepat yang kemudian Tin Hung berhasil membunuh orang tersebut. Singkat cerita, pada keesokan harinya, Tin Hung yang ditemani oleh Hotung mengawasi barang-barang mereka yang baru saja tiba di sebuah pelabuhan. Dengan datangnya barang selundupan tersebut, mereka berdua cukup terburu-buru untuk pergi dari sana. Yang kemudian satu batalion dari kepolisian mendatangi tempat tersebut hingga akhirnya baku tembak pun tak terhindarkan.
Untuk saat ini Tin Hung dan Ho Tung berhasil melarikan diri, namun tidak dengan rekan bisnisnya yang bernama Wu. Ia berhasil tertangkap oleh Inspektur Lecung dan juga anak buahnya. Di saat Wu sedang diinterogasi, ia mengatakan kepada Lecung bahwa semua barang ilegal tersebut adalah miliknya. Dan di waktu yang sama, istri Wu yang bernama Pinky Cheung menemui Soso dan meminta sejumlah uang kepadanya. Hal itu ia lakukan dikarenakan suaminya yang berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Dengan begitu, Cheung meminta uang sebesar 20 juta yen kepada Soso dengan alasan untuk biaya hidupnya selama suaminya masih berada di penjara. Dan jika Soso tidak memberikan apa yang ia minta, Cheung tidak segan-segan untuk membocorkan nomor rekening bisnis mereka kepada pihak kepolisian. Kemudian Soso melaporkannya kejadian itu kepada Holung, yang mana mereka yang berada di sana cukup kebingungan bagaimana bisa Cheung mengetahui nomor rekening bisnis yang mereka miliki. Dan jika itu benar, hal yang terjadi selanjutnya adalah rekening mereka akan dibekukan oleh kepolisian, yang otomatis mereka akan kehilangan uang sebesar 500 juta yen lebih. Maka dari itu Holung yang tidak ingin mengambil resiko, ia pun memerintahkan jajarannya agar membunuh Cheung dan Wu sesegera mungkin. Singkat cerita, Ho Tung yang ditemani oleh anak buahnya berhasil menangkap Cheung yang kemudian ia menyiksanya dengan tujuan agar Cheung mengakui siapa saja yang mengetahui rekening bisnis mereka. Pada saat itu Cheung mengaku bahwa ia dan Wu suaminya tidak mengetahui rekening mereka. Ia melakukan hal itu dikarenakan Cheung sendiri mendapat perintah dari Tuan Kwok yang tak lain adalah rekan bisnis Holung. Di sisi berbeda, Tuan Kwok yang saat ini bersiap membantai anak buah Holung, ia pun melakukan aksinya tersebut hanya dengan seorang diri. Kembali kepada Tin Hung yang akan membunuh Wu di kantor polisi, ia pun dibantu oleh polisi wanita di sana yang bernama Detektif Liu. Dengan menyamar sebagai penjahat yang telah tertangkap, Tin Hung dan rekannya berhasil memasuki markas besar kepolisian tersebut, hingga akhirnya mereka berhasil membunuh Wu di dalam sebuah penjara. Setelah misi tersebut berhasil dilakukan, mereka berniat ingin keluar dari sana. Namun anggota kepolisian yang mengetahui keberadaan mereka saat ini, terjadilah baku tembak di tempat tersebut. Di akhir aksi mereka, Han berhasil ditangkap oleh kepolisian setelah sebuah tembakan mengenai kakinya. Namun beruntung Tin Hung dan salah satu rekannya yang bernama Fit berhasil untuk melarikan diri. Di kantor polisi, tepatnya pasca serangan yang terjadi di sana, Lecung kemudian mengadakan rapat darurat bersama para petinggi lainnya. Alhasil dalam pertemuan tersebut, mereka menemukan bahwa Detektif Liu terlibat dalam kasus itu. Namun, Lecung memilih untuk tidak menangkapnya, dikarenakan Detektif Liu sendiri akan mereka jadikan umpan untuk menangkap Holung dan juga antek-anteknya. Esok harinya Soso yang ditemani Fit di sebuah lapangan golf, mereka pun merencanakan sesuatu untuk mengkhianati Holung, di mana untuk saat ini Soso adalah pemegang rekening bisnis mereka. Dengan sebuah rencana untuk menculik Paman Tonglai, maka dengan cara licik tersebut mereka berdua akan mendapatkan uang tebusan yang akan diberikan oleh Holung sendiri.
Beberapa hari kemudian, aksi penculikan Paman Tonglai akhirnya mereka lakukan. Dengan membius beberapa polisi yang mengawasi Paman Tonglai, mereka dengan cepat untuk melakukan rencana tersebut. Holung yang melihat kejadian tersebut dari rekaman CCTV menemukan sesuatu yang aneh, di mana tanda kedip lampu mobil yang ia lihat adalah kode rahasia milik organisasi mereka. Dengan adanya hal tersebut, Holung mengira bahwa telah ada sebagian orang dalam yang saat ini mengkhianatinya. Alhasil rencana Soso pun berhasil, di mana Holung akan menggelontorkan uang tunai yang cukup besar untuk menebus Paman Tonglai dari penculik tersebut. Malam harinya Soso yang ditemani Hotung melakukan transaksi tebusan tersebut bersama si penculik. Soso yang melihat hal itu, ia berpura-pura tidak mengetahui. Padahal fakta sebenarnya adalah Soso pelaku utama atas aksi penculikan tersebut. Singkat cerita, di keesokan harinya Soso menemui Fit di sebuah bangunan dengan tujuan untuk melihat kondisi Paman Tonglai. Terlihat mereka pun makan bersama dengan beberapa orang penculik suruhan mereka. Fit yang tidak ingin membagi uang tebusan tersebut hanya untuk membayar penculik itu. Akhirnya ia membantai mereka dengan sebuah pistol di tangannya. Tak hanya itu, Paman Tonglai akhirnya tewas dalam aksi yang mereka lakukan saat ini. Esok harinya Holung mengadakan pertemuan dengan beberapa anggota lainnya, di mana pada saat ini Soso dan Fit juga turut menghadiri pertemuan tersebut. Holung sebagai ketua gangster cukup frustasi dengan kondisi keuangan mereka yang semakin hari semakin memburuk. Ditambah lagi beberapa bisnis ilegal yang mereka jalankan berhasil ditutup oleh pihak kepolisian. Fit yang berada di sana, ia pun mengedepankan wajahnya dengan mengatakan bahwa apa yang terjadi kepada mereka saat ini adalah ulah dari gangster saingannya yang kebetulan dipimpin oleh salah satu rekan Holung yang bernama Lok Cheung. Dengan begitu, Holung membuat keputusan untuk melakukan perlawanan kepada gangster saingannya itu. Pada malam harinya mereka pun melakukan perlawanan kepada gangster saingannya tersebut dengan cara meledakkan beberapa tempat yang dimiliki Lok Cheung. Dengan apa yang terjadi kepadanya, Lok Cheung yang kini mengalami kerugian cukup besar akhirnya memutuskan untuk bertemu dengan Holung di kediamannya. Terlihat Lok Cheung juga membawa Paman Di, yaitu seorang bos besar gangster triad sekaligus senior mereka berdua. Dan sebagai seorang yang sangat dihormati, ia mendapat perilaku sangat baik dari Hotung yang juga berada di tempat itu. Dalam pertemuan tersebut membuktikan bahwa Lok Cheung tidak terlibat atas kasus pembunuhan Paman Tonglai. Bahkan pada saat ini Lok Cheung mengakui semuanya bahwa dialah yang telah membocorkan informasi kepada polisi di saat Holung melakukan transaksi barang ilegal di pelabuhan, di mana pada waktu itu Wu berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian tersebut. Pada awalnya Holung tidak mempercayai apa yang ia katakan, namun pada akhirnya Lok Cheung yang tampaknya berkata jujur, ia pun mempercayai hal tersebut. Di hari berikutnya Hotung mengadakan pertemuan rahasia bersama detektif Liu, dan pada saat ini terungkap bahwa pembunuh atas kematian Paman Tonglai adalah Soso dan Fit. Informasi tersebut berhasil ia dapatkan di saat Fit dan Soso melakukan perbincangan di telepon pribadi mereka. Singkat cerita, dengan informasi yang mereka dapatkan, Hotung berencana untuk membunuh pengkhianat tersebut yang tak lain adalah Fit dan Soso. Hingga pada akhirnya mereka saling membunuh satu sama lain. Terlihat Hotung yang diakui cukup berpengalaman dibandingkan Fit sendiri, ia pun berhasil membunuh seluruh anak buahnya. Dan Hotung berhasil membunuh Fit dengan senjata AKM yang ia miliki.
Beralih kepada Holung yang saat ini berhasil menemukan Soso, ia pun memutuskan untuk tidak membunuh istrinya tersebut yang selama ini dicap sebagai pengkhianat. Sebagai rasa belas kasih kepada istrinya itu, Holung lebih memilih pergi dan membiarkannya tertangkap oleh kepolisian, di mana pada saat itu pihak kepolisian pun telah mengepung tempat tersebut. Di saat mereka terpojok, Holung yang bersembunyi di dalam sebuah gudang, ia pun memerintahkan anak buahnya untuk menyerahkan diri. Akan tetapi Tin Hung menolaknya. Bahkan pada saat ini, ia menantang Holung untuk bertarung dengan dirinya. Hal itu ia lakukan sebagai rasa penasarannya bagaimana bisa Holung yang terlihat seperti orang biasa saja bisa menjadi orang nomor 1 di organisasi gangster triad tersebut. Yang kemudian terjadilah pertarungan sengit antara anak buah terbaik melawan bosnya sendiri. Dalam hal ini kita pun mengetahui Holung yang ia anggap sebagai orang biasa saja berhasil membunuh dirinya. Setelah itu Holung yang sudah tidak ada pilihan lain, ia kemudian melakukan aksi bunuh diri dengan merelakan nyawanya melayang oleh kepolisian yang telah menunggunya di luar. Kembali kepada Hotung yang mencoba kabur, ia pun berhasil dibunuh oleh seorang tak dikenal. Begitupun juga dengan Soso, ia pun tewas setelah seseorang berhasil membunuhnya di dalam penjara. Dan disinilah juga film pun berakhir. Oke semua, jika ada kesalahan dalam video ini, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Dan khusus untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film selanjutnya.